Di sini gue pengen nyampein 5 korupsi besar lainnya yang ada di Indonesia, friend. Berdasarkan data yang udah gue cari, ternyata ada 5 korupsi besar dan hukumannya, friend. Hukumannya apa aja? Dan kita bandingkan dengan hukuman korupsi yang ada di luar negeri, friend. Gue yakin konten kali ini bikin kalian lebih geleng-geleng dan lebih tepuk jidat lagi, friend. So, langsung aja kita ke One Room. Welcome to my One Room, friend. Seperti yang udah gue sebutin di awal, friend ya, kita akan ngebahas 5 korupsi di Indonesia yang termasuk korupsi besar dan hukumannya, friend ya. Kita langsung aja tanpa basa-basi. Kasus korupsi yang pertama adalah kasus korupsi Surya Darmadi dari grup Duta Palma, friend. Jadi ini termasuk bisnis sawit, friend ya, yang merugikan negara, friend. Surya Darmadi, pemilik grup Duta Palma, terbukti merugikan negara hingga 104,1 triliun, friend. Dalam kasus penyerobotan lahan di Riau. Di sini gue nggak bakal bahas detail ya, friend ya. Kalau misalnya kalian pengen bahas detail, kalian boleh komen. Kita akan bahas detail satu persatu. Tapi di sini gue akan bahas kulitnya aja, friend. Sebagai gambaran aja, friend ya. Terus keputusan hakim bagaimana? Ia divonis 15 tahun penjara, friend. Dan denda 1 miliar rupiah. Dan harus membayar uang pengganti lebih dari 2 triliun, friend. Mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman, juga terlibat dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, friend. Jadi di kasus yang pertama ini dijatuhi hukumannya 15 tahun dan tersangka keduanya 9 tahun, friend ya. Dan denda 1 miliar, uang pengganti kerugian negaranya 2 triliun, friend. Padahal merugikan negara senilai 104 triliun, friend. Di sini bener-bener jauh banget, friend ya. Yang gue nggak habis pikir, kan merugikan negara senilai 104 triliun. Kenapa nggak dibalikin semua gitu? Kenapa cuman 2 triliun gitu? Itu emang undang-undangnya seperti itu apa gimana, friend? Soalnya kalau nanti kita bahas ya untuk di luar negeri, itu rata-rata itu dibalikin semua, friend. Wajib mengembalikan semua, friend. Jadi benar-benar di luar negeri itu banyak koruptor yang kapok, friend ya. Karena mereka takut dimiskinkan gitu, friend. Oke, kita lanjut ke korupsi yang kedua ya, friend. Korupsi yang kedua itu kasus PT Asabri yang kerugiannya mencapai 22,78 triliun, friend. Korupsi ini melibatkan sejumlah tokoh besar, termasuk Beni Cokro Saputro, friend. Heru Hidayat dan beberapa mantan direktur Asabri. Beni dan Heru sudah lebih dulu dihukum seumur hidup karena kasus Jiwasraya, friend. Jadi tersangkut kasus double, friend ya. Mantan Dirut Asabri, Sony Wijaya, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, sementara Adam Damiri dihukum 15 tahun penjara, friend. Ini di sini untuk dendanya, untuk ganti ruginya dari artikel yang gue baca nggak disebutin, friend ya. Tapi hukumannya 18 tahun penjara dan 15 tahun penjara itu cukup lumayan lama, friend ya, dibandingin Harvey Mois yang cuma 6,5 tahun penjara, friend. Kasus yang ketiga yaitu kasus Jiwasraya, friend. Kerugian yang mencapai 16,8 triliun rupiah, friend. Korupsi Jiwasraya adalah salah satu kasus yang paling mengejutkan, friend. Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat yang tadi, friend ya, lagi-lagi menjadi otak di balik kerugian ini, friend. Keduanya dijatuhin hukuman penjara seumur hidup oleh hakim bersama mantan Dirut Jiwasraya Handrismen Rahim, friend. Nah, di sini cukup adil ya, karena korupsinya begitu besar, friend ya, 16,8 triliun, walaupun nggak sebesar yang kasus belakangan ini ya, sampai 300 triliun. Tapi hukumannya seumur hidup, friend. Yang merugikan negara 400 triliun, 6,5 tahun, friend. Kita lanjut ke yang keempat, friend. Yaitu kasus penjualan kondensat PT TPPI, friend. Yang kerugiannya mencapai 35 triliun rupiah, friend. Kalau misalkan kita dengar kerugian di Indonesia 35 triliun, friend, ini merupakan kerugian yang merupakan korupsi yang kecil, friend ya, dibandingkan yang lain yang sampai ratusan triliun. Tapi untuk di mata dunia, friend, 35 triliun itu angka korupsi yang sangat besar, friend. Kasus ini melibatkan Honggo Wendratno, Raden Priyono, dan Joko Harsono. Mereka dituduh merugikan negara dalam transaksi ilegal penjualan kondensat. Honggo dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, friend. Sedangkan 2 pejabat lainnya masing-masing dihukum 4 tahun penjara, friend. Jadi si pelaku utamanya ini dihukumi 16 tahun penjara, friend. Nah, kasus yang kelima yaitu kasus Bank Senturi, friend. Ini sangat terkenal, friend ya. Bahkan kasus Bank Senturi yang sangat terkenal pun merugikan negara 7,4 triliun, friend. Nggak sampai 100 triliun gitu. Kasus ini melibatkan Budi Mulya,
mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ia divonis 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Meski begitu, banyak pihak menilai hukuman ini belum cukup mengembalikan kepercayaan publik terhadap bank, friend ya. Jadi itulah 5 kasus korupsi yang terbesar di Indonesia, friend. Dengan berbagai hukumannya, friend ya. Ada yang kita merasa cukup lah ya dengan hukuman seumur hidup gitu, dengan denda yang besar juga, walaupun nggak ada satupun denda yang ibaratnya dibalikin semua jumlah korupsinya gitu. Dibandingin kasus hukuman akhir-akhir ini yang kemarin kita bahas, yaitu yang Harvey Mois, friend ya. Kalau kalian belum nonton, kalian silakan nonton, friend ya. Linknya saya taruh di deskripsi. Yang cuman dihukum 6,5 tahun penjara, friend. Jadi seperti ini gambaran hukum di Indonesia, friend ya. Gue juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Bagaimana hakim menentukan. Dan kenapa ada alasan-alasan konyol seperti berkelakuan baik, mempunyai keluarga. Berkelakuan baik itu bukannya suatu hal yang memang harus ya. Tanpa diminta pun emang berkelakuan baik itu emang suatu kewajiban kita gitu ketika menjalani proses hukum. Itu nggak perlu diapresiasi, friend. Kemudian berkeluarga. Kan setiap orang ya punya keluarga gitu. Terus ngapain dimasukin sebagai alasan? Jadi terlihat ngadi-adi gitu. Terlalu terlihat kayak dibuat-buat banget gitu. Terlalu mengada-ada banget gitu, friend. Sekarang kita bandingin dengan hukuman dan korupsi-korupsi yang ada di luar negeri, friend. Gue bakal bacain beberapa kasus korupsi di luar negeri. Setelah itu gue bakal bacain perbandingannya, friend ya. Kasus 1MDB Malaysia, friend. Kerugian negara mencapai 4,5 miliar US dollar, friend. Atau sekitar 67 triliun, friend. Rupiah. Hukumannya mantan PM Najib Razak dijatuhi 12 tahun penjara dan denda 49 juta dolar, friend. Kasus Petrobras Brazil, kerugian negara 2 miliar, sekitar 30 triliun, hukuman beberapa pejabat dijatuhi hukuman penjara hingga 19 tahun, friend. Kasus Siemens di Jerman, kerugian negara tidak langsung, tapi suap mencapai 1,4 miliar US dollar, friend. Hukuman denda perusahaan 1,6 miliar. Dan pidana bagi pejabat terkait, friend. Jadi korupsi 1,4 miliar, dendanya 1,6 miliar, friend. Ya jadi uang korupsinya dibalikin semua, malah lebih gitu, friend ya. Ada bunganya gitu. Sekarang kita bandingin, friend, bagaimana perbandingan antara hukum di Indonesia. Yang pertama, aspek dari durasi hukumannya, friend ya. Hukuman di Indonesia itu umumnya 4-20 tahun. Seumur hidup itu jarang, friend ya. Cuman ada beberapa tadi yang gue sebutin, friend ya. Itu pun kebenaran ketemu hakim yang emang pro rakyat gitu ya. Nah kalau di luar negeri, seumur hidup itu udah hukuman yang umum buat para koruptor, friend. Dan ada hukuman mati kalau misalkan di Cina atau di Korea Utara, friend. Aspek yang kedua, restitusi. Tidak selalu penuh atau proporsional, friend. Jadi di Indonesia itu pengembaliannya, penggantian ruginya itu nggak ada yang penuh, friend. Nggak tahu menentukannya gimana gitu. Dari kasus yang merugikan negara ratusan triliun cuman suruh ngebalikin ratusan miliar aja. Menurut saya itu sangat jauh, friend ya. Nah kalau di luar negeri pengembalian dana itu diwajibkan, friend. Semua dana yang dikorupsi itu wajib dikembalikan penuh, bahkan lebih ya, friend. Termasuk sanksi keuangan yang besar gitu, friend. Dan ada tambahan sanksi keuangan lainnya, friend. Jadi ketika di luar negeri orang korupsi, itu nggak ada untung-untungnya, friend. Kalau ketahuan, dia malah minus gitu. Kalau di Indonesia korupsi, dia ketahuan gitu, friend, masih untung gitu. Karena dendanya nggak ngabisin uang hasil korupsi mereka gitu. Masih tersisa banyak gitu, friend. Jadi ketika mereka di penjara pun mungkin mereka mendapatkan fasilitas yang layak karena masih punya banyak uang gitu, friend ya. Dan ketika keluar dari penjara, mereka masih mempunyai banyak simpanan yang mungkin mereka money laundry ke sesuatu, friend ya. Yang aspek berikutnya yaitu aspek hukuman mati. Di Indonesia itu jarang digunakan, friend ya. Atau malah belum pernah gitu. Meskipun diatur dalam undang-undang, padahal udah diatur di dalam undang-undang, tapi ini jarang banget digunakan, friend. Sedangkan di luar negeri itu digunakan, friend ya, di beberapa negara, termasuk Cina dan Korea Utara, friend. Aspek berikutnya penegakan hukum. Kalau di Indonesia itu cenderung lambat.
dan sering ada remisi, friend. Udah berbelit-belit, bertele-tele, sampai masyarakat lupa gitu ya. Giliran udah diputusin, masih ada remisi-remisi lagi, friend. Sedangkan di luar negeri itu lebih cepat dan transparansi itu tinggi, friend. Jadi satset gitu ya. Kalau emang korupsi, hukum seberat-beratnya gitu. Sehingga mengurangi tingkat korupsi yang ada di luar negeri, friend. Kalau di Indonesia hukumannya kayak gini terus, tingkat korupsi akan semakin meningkat, friend ya. Orang nggak akan ada takut-takutnya gitu. Oke, friend. Jadi itu aja konten kali ini, friend ya. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita untuk menyadari betapa bobroknya hukum di negara kita ini, friend. Buat kalian yang udah nonton, gue ucapin thank you. Jangan lupa subscribe ya untuk dukung terus gue dalam membuat channel. Gue tahu mungkin riset gue masih seadanya, friend ya. Tapi gue bakal terus memperbaiki kualitas dari video gue, editing dan riset gue, friend. So see you on the next video, friend.